بسم الله الرحمن الرحيم أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Rawah Tabrani menyebutkan, idza ahabballahu qauman ibtalahum, ketika Allah mencintai suatu kaum, diturunkanlah yakni ujian kepada mereka. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, man yuridillahu bi khairan yusib min, barang siapa dikehendaki kebaikan maka ditimpakan baginya musibah. Iya. Sehingga ya fidina azakallah, kita sebagai kaum muslimin yang diberikan pegangan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, iya, tidak lari dari ujian. Karena dijelaskan, wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju' wa nafsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Pasti kata Allah Subhanahu wa taala, kalian akan diuji. Pasti kalian akan diuji berupa kekurangan harta, kekurangan jiwa, kematian, ya buah-buahan dan seterusnya. Beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Naam. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا والصلاة والسلام على رسول الله من رحمة وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudaraku, bapak-bapak dan para ummahat yang semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang ini Allah kumpulkan kita untuk terus semangat saling nasihat-menasihati di antara kita di dalam menggali warisan yang diwariskan oleh para pendahulu kita yang saleh, untuk menjadikan bimbingan bagi kita ketika menghadapi pahit dan getirnya kehidupan ini, suka dan dukanya kehidupan ini, sehingga kita senantiasa berada di atas sabili sunnah, jalan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kita akan membahas akhlak dan adabnya seorang muslim ketika ditimpa musibah dan kesedihan hidup, dan sudah menjadi sunatullah. Hampir-hampir seluruh manusia, terutama kaum muslimin, tidak kosong, terus mendera mereka di dalam kehidupan mereka dari berbagai macam musibah, bala, bahkan ukubah. Mereka ditimpa musibah, bala, serta hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa menimpa kepada hartanya, bisa menimpa kepada jiwanya, orang-orang yang dia cintai, orang-orang yang dia kasihi, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, atau karena suatu penyakit atau sesuatu yang menimpa dari masyarakat yang sifatnya massal, dari kecelakaan-kecelakaan di darat, laut, udara, bahkan sampai terjadinya gempa dan berbagai macam musibah, bala, bahkan bisa menjadi ukubah bagi manusia. Nah, maka dijelaskan, wafidina azakullah,
bahwasannya apa saja yang menimpa di dalam kehidupan manusia ini adalah disebabkan kesalahan mereka sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Apa saja bencana yang menimpamu itu adalah dari kesalahan dirimu sendiri. Dalam surat An-Nisa ayat 79. Kemudian dijelaskan bahwasannya wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dalam surat Asy-Syura ayat 30. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Naam. Adapun kaum muslimin wafidina azakallah, sungguh benar-benar akan kami berikan bala berupa kebaikan dan keburukan. Kebaikan dan keburukan sebagai fitnah, maka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita semua dikembalikan. Naam. Inna fidina azakallah, sehingga terjadinya berbagai macam kesedihan hidup, musibah, bala, bahkan bisa jadi ukubah, hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah untuk menggugurkan dosa, untuk menggugurkan dosa-dosa manusia. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdihi al-khaira ajjala lahu al-uqubah fid dunya." Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan kepada hambanya, disegerakan hukumannya di dunia. Wa idza aradallahu bi 'abdihi syarr amsaka anhu bidanbihi hatta yuwafi bihi yaumal qiyamah. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kejelekan menimpa seorang hamba ini, ditahan dari ukubahnya di dunia ini, balasannya di dunia ini, sampai dibalas nanti di yaumil qiyamah. Inna fidina azakullah. Dan ini bisa menimpa baik orang-orang kufar, orang-orang jarimah, orang-orang mujrim atau fasik, juga bisa menimpa kaum muslimin yang mereka tidak luput dari dosa. Iya, tujuannya adalah untuk menggugurkan dosa-dosa mereka. Kemudian dijelaskan juga untuk mengangkat derajat mereka agar semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang derajat itu tidak bisa dicapai melainkan diturunkannya berbagai macam musibah, bala, bencana, penyakit dan seterusnya, dari kekurangan harta, jiwa, buah-buahan dan seterusnya, agar mereka naik tingkatannya menjadi hamba-hamba yang memiliki derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna idhamal jaza' ma'a idhamil bala." Sungguhnya agungnya pahala disertai dengan besarnya cobaan. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sungguhnya Allah ketika mencintai suatu kaum, maka Allah mengujinya. Faman sakhita falahu sakht. Maka barang siapa yang marah, maka dia mendapatkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man radiya falahu ridha. Barang siapa yang ridha, maka dia akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Inna fidina azakullah. Sehingga ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah mereka mengikuti bimbingan yang dibimbingkan dari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan kepada para sahabatnya, sehingga dia berjalan dalam kehidupan ini dengan penuh keridhaan, bahkan bisa semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian dengan ujian, dengan berbagai macam datangnya suka ataupun duka,
Karena tadi dijelaskan bala itu juga berupa kebaikan dan keburukan. Ketika dia lulus, ketika dia betul-betul bisa menjalankan sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, ia akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Rawi Tabrani menyebutkan, idza ahabballahu qauman ibtalahum. Ketika Allah mencintai suatu kaum, diturunkanlah yakni ujian kepada mereka. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, man yuridillahu bi khairan yusib min. Barang siapa dikehendaki kebaikan, maka ditimpakan baginya musibah. Iya. Sehingga ya fidina azakallah, kita sebagai kaum muslimin yang diberikan pegangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, siap untuk menerima ujian. Iya, tidak lari dari ujian. Karena dijelaskan, wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju' wa nafsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Pasti kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalian akan diuji. Pasti kalian akan diuji berupa kekurangan harta, kekurangan jiwa, kematian, ya buah-buahan dan seterusnya. Beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, semakin dia tinggi imannya, semakin dia banyak ketaatannya, semakin dia mendekati akidahnya, ibadahnya, akhlaknya sebagaimana akhlak para anbiya, akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, man asyadu balaan, siapa orang yang paling berat ujiannya ya Rasul? Al-anbiya, summa salihin, summa al-amsal wal amsal. Para nabi, kemudian orang-orang yang saleh, kemudian yang semisal dengan mereka yang di bawahnya dan di bawahnya. Inna fi dina azakullah. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون